Dan nanti pada akhirnya siapa yang mempertemukan engkau dengan mursyid itu? Allah juga. Dijamin oleh Kanjeng Nabi, ketika di hatimu tersimpan kesombongan sebesar atom sekalipun, jangan bermimpi bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin minal kibriya. Dijamin tidak bakal masuk surga orang yang hatinya membawa kesombongan sekalipun seberat atom. Jadi silakan menghadaplah Tuhanmu, bersihkan hatimu, kosongkan dirimu, jangan membawa kesombongan sedikit pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dari mana nih Mbak Liza? Saya dari Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Silakan Mbak Liza untuk beberapa hal yang mau disampaikan ke Buya pada sore hari ini. Di sini saya memang baru ikut juga ya di kajian Buya. Selama ini tuh cuma lihat di YouTube aja sih gitu. Yang mau saya tanyakan tadi dari penjelasan Buya untuk menuju perjalanan dalam perjalanan menuju Tuhan itu kan kita harus melepaskan kayak rasa sombong, terus ambisi yang kita kejar lah selama ini ya. Nah, gimana untuk bisa sampai ke tahap itu? Karena tadi Buya juga bilang kan kalau untuk bisa ke tahap itu tuh butuh skill yang tinggi. Nah, saya sih merasa apalagi di usia saya yang saat ini tuh masih muda, yang punya ambisi itu besar Buya gitu. Dan apalagi di masyarakat sekarang kan banyak tuh dogma-dogma yang bilang harus punya ambisi nih untuk bisa jadi orang bermanfaat. Terus kalau misalnya ada statement-statement juga yang kayak kalau misalnya kamu dilahirkan miskin itu bukan salah Tuhan gitu, tapi kalau kamu matinya dalam keadaan miskin itu salah kamu sendiri. Berarti kan untuk kita bisa mencoba merubah gitu keadaan kita kan adanya ambisi juga gitu. Kadang saya juga merasa ada kebimbangan dalam perjalanan ini gitu, kayak harus mengejar ambisi tapi takut gitu. Nah, saya takutnya itu tadi, takut kalau ambisi ini tuh akan menjauhkan saya dari Tuhan. Dari Tuhan gitu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan satu lagi yang tadi Buya sampaikan mengenai mursyid gitu loh. Gimana bisa mursyid itu yang cari kita gitu? Karena memang jujur udah lama sih saya kayak pengen belajar nih tentang agama. Memang dari kecil sih saya memang basic pendidikan tuh agama, dan orang tua juga sangat ketat ya untuk mengajarkan agama. Tapi itu masih ada kayak stereotip yang dalam hal dogma-dogma kayak agama melihat hanya dari ritual saja gitu, sehingga saya menyadari bahwasannya yang diajarkan itu memang tidak salah, mungkin caranya saja gitu, dan itu membentuk karakter saya menjadi karakter yang sangat keras gitu, dan menilai orang dari justifikasi gitu, dari ibadahnya, dari agamanya kayak gitu, seolah-olah kalau agama yang di luar non muslim itu tidak berhak atau kita bilang tidak layak lah untuk mendapatkan surga atau cinta kasih Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ini tuh ada sedikit kebingungan, dan saya juga bertanya-tanya dalam diri sendiri gitu, pengen belajar tapi nggak tahu kemana gitu kan, dan ingin cari guru tapi takut malah nanti mendapatkan guru yang salah gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Sudah ditangkap poinnya Mbak Lisa, dua poin saya kira. Yang pertama tentang menuju ke jalan Tuhan, tapi juga harus melepaskan semua ambisi-ambisi atau hal-hal yang berada dalam diri kita. Kemudian yang kedua tentang mursyid yang mencari kita, dan kemudian kita selalu underestimate atau menilai orang lain bahwa selalu yang tidak sama dengan kita maka itu salah gitu, Buya. Ya. Silakan Buya. Begini, nggak usah cari mursyid. Mursyid juga ketika engkau datang kepada dia, dilihat kamu nggak punya bakat, ditinggal. Iya. Paling-paling diajak ke kuburan. Suruh gosok-gosok nisan. Iya.
Saya pernah ada teman gitu, pada datang kepada seseorang, datang ke sana dibawa ke kuburan. Mereka komplain pada Buya, katanya waliullah, masa saya diajak ke kuburan? Suatu ketika saya ketemu dengan orang yang gitu, saya bilang, kenapa kau suruh orang datang minta ke kuburan? Jangan menyesatkan orang dong. Saya bilang kan gitu. Yang mereka maunya begitu. Iya, ini real maunya begitu. Iya. Oh, ya. Sudah yang orang sana itu udah pada mati orangnya. Ya. Nggak usah sebutin namanya, udah pada mati. Itu. Jadi ya memang maunya begitu ya. Yang dia percaya sama kuburan, ya, dia penyembah kuburan, dia kuburan aja. Gitu. Jadi akhirnya bahwa mursyid sendiri itu akan menjaring bakat dan minat di tengah-tengah masyarakat. Audisi. Iya, seperti audisi, seperti apa namanya Great Britain Got Talent gitu ya. Ya, mencari bakat-bakat masyarakat, audisi gitu. Seperti musabaqat tilawatil Quran itu di setiap Kemenag di kabupaten itu ada tim mencari bakat, dicari yang berbakat-bakat itu dan punya minat dan bakat. Bakat ada sama minat juga nggak bisa, ada minat nggak ada bakat nggak bisa. Itu dicari terus dibina gitu. Sama itu juga punya jaringan tersendiri. Jadi kamu akan dicari, yang penting persiapkanlah dirimu, kira-kira engkau terpilih gitu aja kan gitu. Dan nanti pada akhirnya siapa yang mempertemukan engkau dengan mursyid itu? Allah juga. Karena Allah juga mengatakan apabila Allah ingin memperkenalkan kepadamu, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah. Lalu dialah yang akan mengantarkan kamu kepadanya. Seperti itu ujung-ujungnya. Jadi ya tidak semuanya datang dilayani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri dalam cerita manakibnya, dia juga mencari bakat dan minat. Ternyata di antara para ulama yang sorbannya 10 meter yang jubahnya sampai nempel ke tanah, yang bawa yang neng-teng tasbih, nggak ada yang masuk nominasi kok. Nggak ada yang berbakat, nggak ada yang layak. Malah justru yang layak itu seorang anak muda berusia 30 tahun, agamanya Nasrani. Apa? Hatinya baik. Jadi itu, bentar. Jadi siapkan diri saja hatimu yang baik. Itu bakat pada mursyid. Kemudian kesombongan ini juga sama, anti kesombongan ini. Lepaskan segala bentuk kesombongan dirimu. Nama, sombong kesaktian, sombong ilmu, sombong jasa, sombong sastra, sombong sodako, sombong. Sampai ibadah pun ritual-ritual, karena kita rajin sholat 5 waktu dan sunahnya tiap hari berjamaah, juga menimbulkan kesombongan juga. Ketika melihat orang yang tidak sholat menyebutnya golongan kepet. Sombong nggak? Iya. Apalagi cantik, ya mana neng? Ya kan gitu orang, kan gitu. Aduh, saya ganjilnya udah jalannya gengsat. Ya, disapa aja balik ke mana neng? Kalau bener, iya. Nanti juga sombong, kaya juga sama, berilmu juga sama. Kalau orang berilmu setiap hari goblok tolol kan gitu, karena saya pintar. Kalau orang kaya dasar melarat lu, dasar kere lu kan gitu, sama aja. Kalau yang cantik dasar jelek, anak blesak, goblok, blesak kan gitu, bawa pesek segala macam. Yang ada orang beli kacamata aja kok menghina. Beli kacamata segala, hidung pesek aja beli kacamata segala. Nanti nyangkolnya di mana? Itu sombong banget. Iya, lepaskan itu semuanya, baru silakan menghadap Allah. Allah akan terima dengan baik. Kalau kamu membawa kesombongan sekecil apapun,
Dijamin oleh Kanjeng Nabi, ketika di hatimu tersimpan kesombongan sebesar atom sekalipun, jangan bermimpi bisa masuk surga. Jangan bermimpi engkau bisa melihat Tuhan, karena Tuhanmu tidak sudi siapapun melihat orang yang membawa kesombongan seberat atom. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Dijamin tidak bakal masuk surga orang yang hatinya membawa kesombongan sekalipun seberat atom. Sombongnya iblis tuh seberat atom, seberat upil. Upil itu korengnya udah kering, namanya upil. Apa sih sampai diusir dari surga? Hanya mengatakan aku lebih baik dari Adam. Sedangkan ucapannya itu sehari-hari di mulutmu. Ya soal duitnya masih loba aing lah, mah. Ya kan, soal ngaji mah bagaimanapun juga kan, saya kan sudah pernah mondok sekalipun hanya beberapa bulan, tapi baca kan bisa. Itu mah sama sekali blank semuanya. Ya sekalipun saya usia udah tua, badan saya kan lebih sehat dari dia, ada dah merasa dirinya lebih baik. Itu adalah kesombongan yang biasa kita lakukan. Sedangkan kamu pernah masuk surga belum? Terus ada sombongnya enggak? Belum pernah masuk, tapi ada sombongnya. Nanti bisa masuk enggak kira-kira? Enggak bakal. Yang sudah di dalam surga saja karena sombong dikeluarkan lagi kok. Sudah dalam surga karena sombong dikeluarkan lagi, dipersana non gratakan dari kerajaan surga. Apalagi kamu yang belum pernah masuk sudah sombong. Nah itulah. Jadi silakan menghadaplah Tuhanmu, bersihkan hatimu, kosongkan dirimu, jangan membawa kesombongan sedikit pun. Terima kasih.